okay though. Yeah, you're looking at the truth, the money never lie, no. I'm the one, yeah, I'm the one. Early morning in the dawn, know you wanna ride now. I'm the one, yeah, I'm the one, yeah. Hear you sick of all the... Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, silakan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah dicukupkan. Baik, untuk pertemuan pada minggu ini kita akan belajar tentang teknologi layanan jaringan. Oke, sebelum itu ada yang boleh tahu nggak teknologi layanan jaringan itu apa? Makan itu TKJ. Itu TAJ bukan TKJ. TLJ. TLJ bukan TLJ. Oke, jadi definisi dari teknologi layanan jaringan itu merujuk pada kumpulan teknologi dan protokol yang digunakan untuk menyediakan layanan jaringan seperti koneksi internet, akses ke sumber daya bersama, komunikasi data dan sebagainya. Layanan jaringan ini memungkinkan perangkat dan sistem komputer untuk berkomunikasi dan berbagi informasi dalam suatu jaringan. Nah, kemudian ini kita akan membahas protokol komunikasi dan juga keamanan jaringan. Untuk protokol komunikasi sendiri adalah seperangkat aturan atau prosedur yang mengatur bagaimana data ditransmisikan di antara perangkat atau sistem dalam suatu jaringan. Protokol ini menentukan format data, metode pengiriman, deteksi kesalahan, dan tindakan yang diambil dalam berbagai situasi. Kemudian ini contoh protokol komunikasi. Yang pertama adalah TCP/IP, digunakan untuk mentransfer data di internet dan menjadi dasar bagi banyak layanan jaringan. Yang kedua ada HTTP, digunakan untuk mentransfer data di web seperti halaman web. Yang ketiga ada FTP, digunakan untuk mentransfer file di jaringan. Kemudian untuk fungsi protokol komunikasi sendiri, yang pertama ada menentukan cara data dikirimkan dari satu titik ke titik lain di jaringan. Yang kedua ada mengatur aliran data untuk memastikan jika terjadi kelebihan beban atau kehilangan data. Yang ketiga ada memiliki mekanisme untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan yang mungkin terjadi selama transmisi data. Yang terakhir ada menentukan langkah-langkah untuk memulihkan data jika terjadi kesalahan. Kemudian yang kedua ada keamanan jaringan. Keamanan jaringan adalah upaya untuk melindungi sistem komputer, perangkat keras, perangkat lunak, dan data yang terkait dari ancaman serangan atau gangguan yang mungkin terjadi dalam konteks jaringan komputer. Tujuan utama keamanan jaringan adalah menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data, serta memastikan bahwa banyak pihak yang dapat mengakses sumber daya yang ada dalam jaringan. Kemudian ada konsep utama dari komunikasi keamanan jaringan adalah yang pertama ada enkripsi, melibatkan penggunaan algoritma kriptografi untuk mengubah data menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca kecuali oleh penerima yang memiliki kunci dekripsi. Ini membantu melindungi kerahasiaan data selama transmisi. Yang kedua ada firewall, adalah suatu perangkat atau perangkat lunak yang dirancang untuk memantau, memfilter, dan mengontrol lalu lintas jaringan berdasarkan aturan keamanan tertentu. Firewall membantu mencegah akses yang tidak sah dan serangan dari luar jaringan. Yang terakhir ada VPN atau Virtual Private Network, memberikan saluran aman melalui internet untuk mengakses jaringan dan lokasi jarak jauh. Dengan menggunakan VPN, data dapat dienkripsi sehingga aman saat transit melalui jaringan publik. Nah, untuk kali ini ada tugas kelompok yang terdiri dari 2 anggota. Jadi nanti Ibu kasih soal dikerjakan secara kelompok. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan soal ini. Kemudian setelah selesai waktunya, kalian akan mempresentasikan di depan. Nah, setiap kelompok perwakilan 1 orang. Oke, udah paham? Udah. Baik. Baik, Ibu kasih waktu 10 menit dari sekarang. Susah.
Emang itu membuat Terus saya peraturan menjadi tiap kelompok maju ke depan untuk membaca jawabannya. Monggo, Bu. sama ya. Maksudnya saya ingin ini ya. Bermain satu satu. Yang cewek. Bebas siapa aja tidak boleh masuk. Belum, saya mau bilang awalnya. Dan ini juga ya. Lu kalian yang maju pertama. Saya mau lagi. Oke, kayaknya. Wah, Tapi soalnya ganti satu siapa dua siapa. Buka buat singkat kredit. Ini apa sih kan dia? Deh, langsung dibaca soalnya jawab. Soal nomor 1, apa yang dimaksud dengan TCP/IP? Kontrol total kontrol internet protokol, B transmission control protocol, internet protocol, C synchronous internet protocol, D transfer communication protocol. Jawabannya B. Gimana? Benar nggak? Benar, Bu. Betul. Ya, betul sekali. Oke, lanjut nomor 2. fungsi DNS dalam penegakan jaringan itu apa? Fungsi A, proses transmisi data, B, mengamankan jaringan, C, menghubungkan alamat domain dengan alamat IP, D, menyalurkan rutinitas jaringan. Itu jawabannya yang C, menghubungkan alamat domain dengan alamat IP. Kira-kira gimana? Betul apa enggak? Gimana ya? Agak ragu sih sebenarnya. Cuman ya udah gimana ya? Yang lain gimana? Aduh, banget itu. Waduh, bisa kayak. Loh, parah banget. Tadi udah dibahas. Jawaban apa lupa gitu ya. Oke, jadi jawabannya benar ya, yang C, menghubungkan nama domain dengan alamat IP. Wih, keren. Sepuh. Oke, lanjut nomor 3. Apa peran dalam UPM baru-barunya? A. Meningkatkan kecepatan internet. B. Menyediakan akses jarak jauh secara aman. C. Menyaring virus dan malware. D. Menyediakan layanan publik. Jawabannya apa? Gimana? Ada tulisan itu. Yang lain, Rian? Sama karena kan Oh iya, betul. tinggu. Sandra gimana? Sama. Ya, betul ya, jawabannya B, menyediakan akses jarak jauh secara aman. Oke, lanjut nomor 4. Jangan lagi. Bisa aku. Nomor 4, protokol yang digunakan untuk mentransfer data web adalah A. FTP, B. SMTP, C. HTTP, D. SMTP. Jawabannya yang C. HTTP. Gimana? Oh, bukan SNMP ya? Kamu jawabnya apa tadi? Lupa ya apa ya? Di sini tertera HTTP. Oh, HTTP. Aduh, Rizky ini pasti tadi ngelamun nih. Dia bermain game mulu kita ibu. Tapi bukan itu, ini FTP. Jawabannya TTP ya. Oh. Oke, lanjut nomor terakhir. Oh, boleh. Apa peran keamanan jaringan dalam konteks teknologi layanan jaringan? A. Menjaga kecepatan jaringan. B. Melindungi data dari akses tidak sah. C. Menjamin ketersediaan layanan. D. Semua jawaban benar. Itu jawabannya yang benar itu B. Melindungi data dari akses yang tidak sah. Iya, betul sekali. Berarti ini semuanya udah paham ya. Paham banget dong. Bisa kembali ke tempat. Mas, kamu jangan tidur mas. Ini kan bareng. Kasih tangan dulu. Ya, Rian. Dan di sini Ibu akan mereview materi lagi biar memastikan kalian sudah betul-betul paham tentang materi Ibu ini. Oke, di sini Ibu akan memberikan jawaban berarti memberikan soal. Jadi nanti yang bisa jawab soal tekanan ya. Oke, yang pertama, sebutkan 2 contoh protokol komunikasi. Tadi Ayo Bu, saya. HTTP sama FTP.
Udah jawab kan? Tahu ya. Yang kedua, sebutkan dua saja fungsi protokol komunikasi. Ya rajin gue rajin. Parah. Cuma beda kita gua habis. Parah. Soal gue Iya, kedua. menentukan cara data dikirimkan dari satu titik ke titik lain di jaringan. Mengatur aliran data untuk memastikan tidak terjadi kelebihan beban atau kehilangan data. Oke, betul banget. Untuk yang soal terakhir nih, apa yang dimaksud tentang firewall? Sadar. Saya tadi yang Dinami. Mau digoreng lagi juga nih. Mau digoreng lagi. Mau digoreng lagi. Ya udah. Mau digoreng aja. Ini nanti dikasih nama saya. Iya boleh, nanti dapat. Apa yang dimaksud dengan apa yang dimaksud tentang dinami? Dengan firewall mas. Firewall adalah suatu perangkat atau perangkat lunak yang didata untuk memantau, memfilter dan mengontrol kualitas jaringan berdasarkan aturan keamanan itu fungsinya buat kiriman yang enggak masukkan modal. Ya betul banget, 100 tuh berarti. Beratus dong. Jawabnya 1. Ya berarti kalian Ibu Akwi udah bisa dan sudah paham tentang materi kali ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Udah cukup ya? Oke, mungkin cukup sekian aja materi untuk minggu kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada pertanyaan bisa ditanyakan nanti atau minggu depan bisa jadi juga boleh. PCPD. Katanya nanti jadi mulai Boleh, boleh.